Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di House of Math, channel belajar matematika dari rumah untuk SD, SMP, dan SMU. Oke, langsung aja. Hari ini kakak mau bahas satu kunci bagaimana kita bisa menghitung angka dengan cepat. Yaitu, kita harus tahu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 0 sampai 10. Sebenarnya, semua bilangan di dalam matematika itu bisa dibagi bilangan yang lain, bilangan apapun itu, kecuali 0 ya, karena tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan 0. Ada bilangan yang habis dibagi, ada bilangan yang tidak habis dibagi. Nah, habis dibagi itu maksudnya gimana, Kak? Bilangan yang habis dibagi itu dia menghasilkan bilangan bulat ya. Contohnya di sini 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah bilangan bulat ya. Jadi ini namanya habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi, contohnya 12 dibagi 8. Nah, hasilnya 1,5. Jadi dikatakan ini tidak habis dibagi. Contoh lagi misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini namanya habis dibagi karena dia menghasilkan 5 bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bilangan yang pas gitu. Ya, pas angkanya, nggak ada lebih-lebihnya. Bukan bilangan pecahan. Kalau tidak habis dibagi, misalnya 10 dibagi 3, ini kan hasilnya 3/3. Nah, ini namanya tidak habis dibagi. Oke. Nah, yang kita bahas di sini adalah bilangan yang habis dibagi ya. Langsung aja yang pertama, bilangan yang habis dibagi 0. Ciri-cirinya gimana? Bilangan yang habis dibagi 0 itu tidak ada ya. Jadi tidak ada satupun angka yang bisa dibagi 0. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah tak hingga ya, atau tak terdefinisi. Nah, ini kakak tidak bahas di sini. Nanti di video selanjutnya mungkin kakak akan bahas kenapa kok angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga. Oke, selanjutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 1 adalah semua bilangan ya. Jadi ini kebalikan dari 0. Kalau 0 tidak ada bilangan, kalau 1 semua bilangan ya. Jadi semua bilangan habis dibagi 1 dan hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Contohnya 7 dibagi 1 ya hasilnya 7. 50 dibagi 1 ya hasilnya 50. 561 dibagi 1 ya hasilnya 561. Oke, jadi semua bilangan bisa dibagi 1. Oke, gampang ya. Kakak langsung lanjut aja, bilangan yang bisa dibagi 2. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap ya, atau angka terakhirnya itu 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, gampang ya. Contohnya nih, misalnya 52. Nah, kita lihat aja, angka belakangnya kan 2. Berarti dia bisa dibagi dengan 2 gitu. Nah, contoh lagi misalnya 71. Angka belakangnya kan 1. Berarti dia kan bilangan ganjil. Nah, dia tidak bisa dibagi 2. Kemudian misalnya 268, nah angka belakangnya kan 8, berarti dia bisa dibagi 2. Misalnya lagi 2.689.425, nah tinggal lihat aja angka belakangnya 5, angka ganjil kan, berarti dia tidak bisa dibagi 2. Oke, gampang ya. Oke, kakak lanjut langsung ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu jumlah bilangannya habis dibagi 3. Nah, contohnya begini. 72 bisa nggak dibagi 3? Nah, kita tinggal tambahkan saja 7 ditambah 2 gitu, jadi 9. Nah, 9 bisa nggak dibagi 3? Bisa, berarti 72 ini bisa dibagi 3 ya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya 875 bisa nggak dibagi 3? Kita tinggal tambahkan saja angkanya 8 tambah 7 tambah 5 hasilnya 20. Nah, 20 nggak bisa dibagi 3, berarti 875 ini tidak bisa dibagi 3 gitu. Contoh lagi misalnya 86.985, kita tambahkan bilangan-bilangannya 8 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 5 hasilnya 36. Nah, 36 bisa nggak dibagi 3? Bisa teman-teman ya. Jadi angka ini bisa dibagi 3. Atau mungkin teman-teman masih bingung, 36 bisa nggak sih dibagi 3? Nah, kita tinggal tambahkan lagi 3 tambah 6 hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3, berarti dia bisa dibagi 3. Oke, gampang ya. Nah, kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4 adalah 2 angka terakhirnya itu habis dibagi 4
ya. Jadi kita melihat dua angka terakhirnya. Nah, ini saya kasih keterangan kurangkan 20, 40, 60, 80. Maksudnya gimana? Langsung ke contoh soal aja ya. Misalnya 64, nah ini kan dua bilangan. 64 bisa nggak dibagi 4? Ya udah, kita langsung kurangkan aja dengan yang terdekat yaitu 60. Kan hasilnya 4. Nah, 4 kan bisa dibagi 4, berarti 64 ini bisa dibagi 4. Kemudian contoh lagi, misalnya 526. Nah, kita lihat dua angka belakangnya yaitu 26. 26 bisa nggak dibagi 4? Ya nggak bisa ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu, kurangkan dengan yang terdekat ini. Misal ini kan 26, berarti kurangkan 20. Nah, hasilnya kan 6. Nah, 6 dibagi 4 kan nggak bisa ya, berarti 526 ini tidak bisa dibagi 4. Oke, selanjutnya misalnya 3448. Kita lihat dua angka terakhirnya 48. 48 ini bisa ya dibagi 4 ya. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa kurangkan lagi. 48 yang paling dekat adalah 40. Nah, 48 dikurang 40 kan 8. Bisa 8 ya, 8 bagi 4 kan 2 ya, bisa ya. Berarti angka ini bisa dibagi 4. Nah, seperti itu ya. Misalnya contoh lagi 1.555.000 bla 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 bla. Lihat dua angka belakangnya adalah 96. 96 bisa nggak dibagi 4 ya? Ya udah, kita kurangkan dengan angka yang terdekat ini antara 20, 40, 60 dan 80. Yang terdekat kan 80. Ya, kita kurangkan 96 ini kurang 80, hasilnya kan 16. Nah, 16 kan bisa dibagi 4 ya. 4 kali 4 16. Berarti angka ini bisa dibagi 4. Oke, gampang ya. Oke, kakak lanjut lagi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 ini gampang banget. Tinggal lihat angka terakhirnya antara 0 atau 5. Contoh 95. Lihat angka belakangnya 5, berarti dia bisa dibagi 5. 28. Lihat angka belakangnya 8, bukan 0 dan 5, berarti dia tidak bisa dibagi 5. Oke, selanjutnya misalnya 310. Angka belakangnya kan 0, jadi dia pasti bisa dibagi 5. Nah, gampang ya. Misalnya 4 juta sekian. Nah, lihat aja angka belakangnya 5. Oh, berarti dia bisa dibagi 5. Oke, kakak lanjut lagi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 6 ya. Apa ciri-cirinya? Bilangan yang habis dibagi 6 adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Nah, tadi bilangan yang habis dibagi 2 dan 3 kita sudah bahas ya. Intinya gini, teman-teman lihat dulu dia angka genap atau angka ganjil ya. Nah, kalau di angka genap, kita bisa hitung jumlahnya apakah habis dibagi 3 apa enggak. Tapi kalau di angka ganjil, ya udah, pasti dia tidak bisa dibagi 6. Oke. Misalnya contoh nih 48. Nah, kita lihat angka belakangnya kan 8. Berarti dia bisa dibagi 2. Sekarang kita uji dia bisa dibagi 3 enggak? Kita tambahkan angkanya. 4 tambah 8, 12. 12 bisa dibagi 3 ya. Berarti 48 ini bisa dibagi 6. Contoh lagi, misalnya 338. Nah, kita lihat angka belakangnya 8. Angka genap. Berarti kita bisa lanjut ke perhitungannya, kita tambahkan angka-angkanya. 3 tambah 3 tambah 8, 14. 14 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa teman-teman ya, berarti angka ini tidak bisa dibagi 6. Selanjutnya 439. Kita lihat angka belakangnya 9, angka ganjil. Oh, berarti sudah langsung kita ketahui bahwa dia tidak bisa dibagi 6. Kemudian misalnya 7326. Nah, kita lihat belakangnya 6, angka genap, berarti dia bisa dibagi 2. Kemudian kita uji apakah dia bisa dibagi 3. Kita tambahkan angka-angkanya. 7326 sama dengan 18. Nah, karena 18 ini habis dibagi 3, berarti 7326 ini habis dibagi 6. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7 ini angkanya kalau dikurang 2 kali angka satuan habis dibagi 7. Oke, kita langsung aja ya lihat contohnya ya. Misalnya 91. Nah, kita pisahkan nih angka yang terakhirnya sama angka di depannya. Terus kita kurangkan angka yang di depan 9 dikurang 2 kali dari angka 1 ini. Ya, 9 ini kurang 2 kali angka belakang ini, 2 kali angka 1. Nah, jadi 9 kurang 2 kali 1, 2, berarti 7. Nah, 7 kan bisa dibagi 7, berarti 91 ini bisa dibagi 7 gitu ya. Contoh lagi misalnya 378. Nah, kita pisahkan angka terakhirnya. 37
Angka yang di depan semuanya dikurang 2 kali angka belakang, 2 kali 8 ya. 37 kurang 16. Ya, 37 kurang 16 kan 21. 21 bisa dibagi 7. Berarti angka 378 ini bisa dibagi 7. Misalnya lagi 5593. Nah, kita pisahkan, angka terakhirnya adalah 3. Terus kita kurangkan 559 dikurang 2 dikali 3 ini. Angka terakhir ya. 2 kali 3 kan 6, berarti 559 kurang 6 sama dengan 553. Bisa dibagi 7 nggak? Masih belum tahu. Kita lanjutkan lagi proses yang tadi dengan angka 553 ini. Kita pisahkan lagi, ini 55 sama 3, angka terakhirnya ya. Jadi 55 kurang 2 kali 3 ya. 2 kali 3 6, hasilnya 49. Nah, 49 ini bisa dibagi 7 ya. Berarti 5.593 ini bisa dibagi 7. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 8. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 8 adalah 3 angka terakhirnya itu habis dibagi 8 ya. Oke, misalnya 1256. Nah, kita lihat 3 angka terakhirnya 256. Jadi teman-teman kurangkan aja dengan angka yang paling dekat dengan ini ya. Karena angka-angka ini bisa dibagi 8 semua, habis dibagi 8. Misalnya 256, berarti teman-teman kurangkan 200 ya, di bawahnya yang paling dekat. Kalau dikurangi 200 berarti sisanya kan 56. Nah, 56 kan bisa dibagi 8, 7 ya. Berarti 1256 ini bisa dibagi 8 gitu. Nah, contoh lagi misalnya 526. Nah, kita lihat hingga angka terakhir yang 526. Terus kita kurangkan dengan 3 angka terakhir yang paling dekat dari sini, yaitu 400 ya. 600 kan 2 kelebihan. Nah, 526 kalau dikurangi 400 kan tinggal 126 ya. Nah, 126 apakah bisa dibagi 8? Nah, kita kurangkan lagi 126 itu kan 120 bisa dibagi 8, sisanya 6. Nah, 6 kan nggak bisa dibagi 8 gitu, berarti dia tidak bisa dibagi 8. Oke, kemudian misalnya 9432. Kita lihat hingga angka belakangnya 432. Kita kurangkan aja dengan yang terdekat adalah 400 ya. 432 kurang 400 kan 32. Nah, 32 kan bisa dibagi 8. Berarti 9432 ini bisa dibagi 8. Oke, selanjutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9 yaitu jumlah bilangannya habis dibagi 9 ya. Contohnya 54. 54 itu kan 5 tambah 4 9. 9 bisa dibagi 9, berarti 54 ini bisa dibagi 9. Oke, langsung 558. Jadi kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 8 ya, sama dengan 18. 18 bisa dibagi 9, berarti 558 bisa dibagi 9. Selanjutnya misalnya 86.985. Kita tambahkan angkanya 8 tambah 6 nah, jadinya 36. 36 bisa dibagi 9 ya, hasilnya 4. Kalau nggak tahu 36 bisa dibagi 9 apa enggak, kita lanjutkan aja. 36 3 tambah 6 9. 9 bisa dibagi 9, berarti 86.985 bisa dibagi 9. Nah, yang terakhir ciri-ciri bilangan habis dibagi 10 gampang banget. Lihat aja angka terakhirnya yaitu 0 ya. Selain 0 berarti angka itu tidak habis dibagi 10. Contohnya 210 belakangnya 0 berarti bisa ya. 576 belakangnya 6 berarti nggak bisa ya. Hanya 0 yang bisa. 6 juta belakangnya 0 berarti bisa dibagi 10 ya. Kalau teman-teman sudah menguasai angka-angka ini, teman-teman akan lebih cepat dalam berhitung ya, terutama masalah pembagian, misalnya EPB, pecahan, aljabar, dan sebagainya. Oke, cukup sekian dulu. Tetap semangat belajar, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, dadah.